Kami berusaha mengaplikasikan ayat Al-Quran. Sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika engkau bertakwa, maka Allah akan mudahkan semua urusan, semua masalah diselesaikan dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika melihat tahfiz gratis, mereka mengira ini harus hidup dari donasi, harus. Alhamdulillah kami mematahkan pendapat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahmat Al-Kausar, lahir tahun 90. Jadi di Tahfiz Al-Kausar saya sebagai pendiri, istilahnya pendiri atau founder atau ketua yayasan. Awal mula buka tahfiz itu kami sewa rumah di Cibubur sana dengan santri sekitar 20-an. Alhamdulillah ini sudah jalan 5 tahun. Total cabang itu sekitar 17-an. Ada di luar kota seperti Majalengka, ada 2 cabang di sana. Ada di Makassar, Sulsel, ada di daerahnya lagi Bulukumba, Sulsel, di kampung halaman saya. Kalau Jabodetabek alhamdulillah banyak. Ada di Bintaro, ada di Jakarta, Condet, ada di Pondok Ranggon, ada di Cibubur, Depok juga ada beberapa cabang. Alhamdulillah di Jabodetabek ini Jabar lah lumayan banyak. Alhamdulillah berkat media sosial seperti ini, banyak anak-anak itu melihat di YouTube, dia ketik tahfiz gratis, muncul nama tahfiz kami. Ada yang dari Bangka Belitung, ada dari Palu, ada dari Kalimantan, Aceh, dari Ambon, jadi Padang, Jambi, itu mereka banyak alhamdulillah, sampai 200-an ikhwah dan akhwat. Jadi mereka punya kisah masing-masing. Dulu waktu gempa di Palu, relawan di sana telepon, ada anak yatim di sini mau menghafal Al-Quran tapi tak ada biaya. Kami usahakan tiket dia bersama ibunya. Jadi ayahnya sudah meninggal. Oke lah dia berangkat. Karena pertama kali naik pesawat jadi muntah dia. Muntah ketinggalan pesawat di Makassar. Jadi alhamdulillah saya telepon teman, kapten itu memudahkan sampai ke Jakarta. Jadi saya jemput di bandara bersama ibunya. Yang luar biasanya baru ketemu saya, ibunya itu langsung nangis. Sambil jalan dia ngomong, anak saya ini kalau dari nasab tidak mungkin bisa jadi penghafal Quran. Nah, jadi ibunya pulang. 2 tahun kemudian ibunya ini meninggal karena kanker. Tapi itu menjadikan dia kuat, menjadi anak yang dewasa. Dan juga sekarang kita kasih dia posisi jadi wakil pembina. Ada yang tidak punya uang sama sekali, berarti kami harus beliin tiket. Ada juga yang saya lihat dia mampu tidak beli tiket, jadi saya jemputnya di bandara. Ada juga yang diberikan alamat, dia bisa naik Grab ke sini. Ada yang modal pegang kertas alamat tahfiz, dia bisa sampai ke tahfiz. Ini yang menarik dan sering dan pasti pertanyaan pertama ketika melihat tahfiz gratis, mereka mengira ini harus hidup dari donasi, harus. Alhamdulillah kami mematahkan pendapat itu. Jadi selama ini kami berupaya untuk tidak open donasi. Bisa lihat di medsos kami tidak ada rekening saya bertebaran, tidak ada open donasi sama sekali. Kami berusaha mengaplikasikan ayat Al-Quran. Sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika engkau bertakwa, maka Allah akan mudahkan semua urusan, semua masalah diselesaikan dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki santri itu dari arah mana saja, tapi kami harus buat sebab Allah berikan rezeki dengan usaha-usaha. Jadi saya buatkan mereka usaha keripik tempe, kendaraan operasional ada motor, ada mobil operasional untuk mereka mengantar jadi kurir, yang bagi yang tidak terlalu kuat hafal Quran. Jadi ada santri kurir juga. Terus kita punya produk-produk lain juga, ada yang kita beli putus lalu kita jual.
Jadi dengan seperti itu harapannya ini bisa gratis sampai hari kiamat. Saya berikan bekal mereka untuk bisa mandiri dengan cara seperti itu, tapi tidak menjadi orang miskin juga yang sombong. Jadi ketika ada yang membantu, ya tetap kami terbuka, berterima kasih, memberikan apresiasi. Silahkan mau bantu saya berapa, kami terima dan tidak akan nanya nominal dan segala macam. Dan tidak akan bertanya kapan dibantu lagi, tidak. Tidak mau tergantung, karena kalau tergantung pasti cepat umurnya, cepat kita jatuh dan seterusnya karena berharap kepada manusia. Jadi alhamdulillah sudah kita jalani, keberkahannya luar biasa. Dari 20 santri sekarang 200 santri dengan 17 cabang rasanya sama. Bahkan pengeluarannya pun rasanya seperti ya sama saja. Jadi alhamdulillah. فضلا من ربك ذلك هو الفوز Kami العظيم. berupaya agar anak-anaknya mutkin atau kuat hafalannya. Jadi mereka ada sabak-sabaki manzil, dia store hafalan baru, murojaah hafalan lama, ya kan? Jadi tidak hanya store hafalan tapi tidak murojaah, hanya store sampai selesai, tidak. Jadi ada yang selesai 4 tahun 30 juz, ada juga yang bisa melampaui target. Kan target di sini 1 bulan 1 juz. Jadi ada yang 2 bulan 1 bulan 2 juz, ya kan? Tapi ya tergantung kemampuan anaknya. Jadi di sini tuh menghafal sampai bosan, tidak ada sistem pengabdian. Dia mau mengabdi, silahkan. Mau tidak mengabdi juga silahkan. Mau pulang besok kita pesankan Grab, silahkan pulang. Nah, tapi di sini sistem pengkaderan. Jadi setiap mereka selesai, karena kita punya banyak cabang, jadi mereka itu memimpin di cabang-cabang. Jadi sebenarnya kita buka peluang buat mereka untuk mengembangkan diri, skillnya bisa terlatih di situ. Karena kalaupun selesai 30 juz, banyak penghafal Quran tidak bisa mengelola dapur. Rata-rata alumni atau dari sini mereka itu dilatih untuk itu, mengatur dapur, mengatur santri di setiap cabang. Nah, intinya kami membuka peluang untuk anak-anak kaum muslimin yang mau menjadi penghafal, mau jadi hafiz Quran. Kalau saya sekolahnya di pesantren umum, jadi namanya Darul Istiqamah di Maros, dia punya cabang banyak, saya di pusatnya. Jadi adik saya yang pesantren juga sama di sekolah itu, tapi setelah itu dia khusus hafal Quran. Nah, jadi dia yang saya tarik ke sini untuk mengurus program kurikulumnya. Jadi saya manajerialnya, adik saya kurikulumnya. Awal saya ini aktif di Yayasan Sosial Dakwah namanya Rehab Hati. Dulu saya sekjen di situ. Setelah 1-2 tahun di Rehab Hati, karena saya sibuk mengurus tahfidz, jadi saya mengajukan pengunduran diri agar bisa konsen dan tidak mengganggu kegiatan di Rehab Hati. Di rumah tahfidz gratis ini sudah cita-cita saya lama banget, sudah lama sekali. Dan juga dorongan dari karena ayah saya sudah meninggal, tentu beliau butuh aliran pahala dari anaknya. Jadi itulah yang mendorong saya sebenarnya untuk buat rumah tahfidz gratis ini. Tentu orang tua saya punya dosa atau bagaimana, semoga saja dengan kegiatan saya ini bisa membantu beliau. Jadi tanah di Makassar atau di kampung halaman itu yang harusnya untuk diberikan ke kami jadikan rumah tahfidz. Di cabang di Bulukumba Sulsel itu sudah jadi rumah tahfidz, Akhwat sudah berjalan alhamdulillah. Dan di Makassar itu rumah beliau juga kami jadikan rumah tahfidz juga, sudah ada cabang tempat beliau. Kalau harapan saya tahfidz ini bisa banyak cabangnya dan bisa menampung ratusan hingga ribuan santri, agar kesempatan untuk anak-anak kaum muslimin yang tidak mampu bisa diterima. Karena di sini alhamdulillah banyak yatim piatu, duafa, tapi saya terima umum. Menengah ke bawah sudah pasti kesulitan. Saya dulu pesantren, ayah saya PNS, bahkan pejabat itu pun beliau sering mengeluh bayar bulanan. Jadi sering nunggak, bahkan ijazah adik saya itu tertahan karena tidak bayar SPP. Berarti kesulitan menengah ke bawah. Jadi saya tetap menerima yang biasanya mereka, karena banyak sekali pendaftar alhamdulillah. Bahkan ada yang saya terima 5 bulan kemudian. Kalau dia sudah merengek atau dia memperlihatkan kesulitannya, saya ada uang untuk masuk, saya serius menghafal Quran, baru saya terima.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya, menginspirasi dan bisa buat tahfiz juga, tahfiz gratis tanpa harus memikirkan harus ada uang untuk bergerak. Karena alhamdulillah kami bangun masjid pun tanpa harus open donasi. Jadi teman-teman semuanya, jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Channel namanya Tanpa Batas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.